menggambar pola, lalu polanya jadi gini. Ada polanya. Sebetulnya untuk saat ini jarang bidang yang menggunakan pola. Kenapa? Karena kan ini pasang 2 kapsul kan, 2 kapsul, jadi nggak usah pola. Kalau 6 itu membutuhkan pola kan, supaya betul tuh si posisinya. Tapi kalau 2 mungkin udah bisa memprediksi lah bidang. Kalau 2 tuh begini kan, pi kan 1, 2 udah. Jadi sepertinya nggak usah pakai pola. Tapi kalau kalian ragu, ya bisa tuh buat pola di tangan sini, digambar sama kalian pakai pulpen. Ya, iya. Coba gambar tangan kamu, coba ke situ. Mana itu temannya yang bisa dibuka? Nah, coba. Posisinya nanti begini nih. Ini musuhnya tuh ini. Coba. Ya, sini. Nah gitu. Nah, kayak gitu jaraknya terlalu jauh. Jaraknya terlalu jauh. Jangan dekat, nggak terlalu jauh begini jaraknya, sekitar begini. Nah, nggak terlalu jauh. Kenapa? Karena untuk memudahkan kita cabut. Nah, coba bisa digambar kalian lah, ya. Bikin pola. Jadi kalau kaliannya sulit, bikinlah pola sendiri ya pada si ibu. Lengannya digambar pakai pulpen. Misalnya yang disatukan. Sini, ngeliatin ke temannya. Nanti posisinya begini pasiennya. Nah, begini kan. Begini, Vi. Cari yang memang daerahnya nggak ada pembuluh darahnya ya. Di sini ya? Sini dong. Ya, oke. Coba. Sudah? Berarti kan kita perlu nggak usah spidol ya, pulpen juga bisa. Ya. Nah. Lalu selanjutnya, alat dan bahannya apa aja? Oke, kain penutup. Steril yang bersih. Nah ini, untuk bolong. Ya, nah, kalau di pemerintah sekarang di puskesmas, si alat implan itu udah 1 kit. Di dalamnya itu sudah ada duk, sudah ada si alat implannya, ya. Mana implan lain? Jadi udah lengkap, sama sarung tangannya udah lengkap. Jadi kita buka itu udah ada duk sterilnya, dan duk sterilnya itu lebih mudah lagi. Apa? Dia bentuknya V. Jadi apa perlu kita pola si pasiennya? Tidak bisa, karena duknya sudah ada polanya V. Jadi kan mudah kita masukkan. Tapi kalau tidak tersedia, mungkin untuk memudahkan bisa tuh kalian bikin pola pada si ibu, digambar dulu pakai pulpen ya. Ini berarti duk ya, steril yang kering. Apalagi tuh teh? Baca dong. Baca. Ya. Pasang kedua. Pasang handscoon steril, lalu 60 mili. Dan jauh yang panjang ya ini. Lalu apa lagi? Forceps jaringan atau tambahan. Ya.
Dua batang implan dalam dua batang implan ya berarti dari sini. Nah ini dari sini ya. Larutan antiseptik kita pakainya apa? Alkoholsware mana? Gak ada. Di sini tuh Hah? kata ibu itu beda. Tadi? Iya. Oh. Aplikasinya kan Kan mau suntik lidokain, pakai alkohol kan, larutan antiseptik, ya. Nggak ada. nggak ada ibu isi yang Apa lagi? Udah? Nah kalau ada pasien yang memang dia mengalami alergi lidokain, kita harus nyiapin obat epinefrin, ya. Ini mengantisipasi ya. Kalau tiba-tiba si kliennya dia mengalami shock, ya, anafilaktik atau shock karena ini. Lalu simpan alat secara ergonomis dan letakkan pada tempat yang mudah dijangkau. Nah ini persiapan pemasangan implan 2+. Nah, nggak ada yang 2 pin ya? aplikasinya itu ibu kemarin. Apa bedanya 2+ sama 2 pin? Ya, saya buka dulu ya. Nah, bedanya 2 pin sama 2+. 2+, ini namanya 2+. Nih tulisannya 2+, ya. Kalau 2+, dia apa ya, bentuknya standar seperti ini ya. Nah, memasukkan ke tabung inserternya itu dengan cara diputar nanti. Jadi gini, ini saya kasih lihat. Nah, di dalam alat IUD ini dia udah ada 2 kapsul sekaligus di sini tuh. Jadi, nah, ketika kita akan memasangkan, didorong kan caranya. Nah, 1 kapsul sudah masuk. Nah, tek, lepas kan? Kan begini kan, berarti 1 udah masuk. Tinggal 2 lagi kan? 1 lagi. 1 lagi caranya apa? Nah, diputar. Nah ini mentok nggak bisa. Diputar ke arah jarum jam, tak. Harus. Nah, bedanya kalau yang pin di sini ada siripnya. Di sini tuh ada siripnya sebagai tanda apa? Nah, sebagai tanda si kapsul 2 sudah keluar. Ketika mau memasukkan yang kapsul 1 lagi, tinggal dipatahkan, diputar. Tak, ketika diputar dia patah si siripnya, baru bisa masuk yang kedua. Nah kalau ini dia nggak ada tanda siripnya, hanya cukup diputar saja. Nah supaya kapsul yang kedua bisa keluar. Jadi ini mah, nah tuh diputar, jangan sama ini juga diputar. Coba. Siapa yang mau nyoba? Nah, yang plus sama pin. Kalau plus dia nggak ada sirip. Kalau pin dia ada siripnya, tinggal dipatahkan tandanya. Kalau ini kan nggak ada tanda ini kalau dipatahin. Apa jadi susah lagi masuk? Itu banyak banget. Ya. Oke. Selanjutnya dorong. Ini trokatnya. Dan ini tajam banget nih. Kalau yang sudah terlatih, biasanya nggak perlu insisi, langsung dimasukin karena dia udah tajam. Tapi bayangin lihat ke bawah, gede banget kan? Jadi tinggal masuk aja sudah, nggak perlu diinsisi. Tapi kalau yang ragu ya, Bu saya mau diinsisi aja, karena memang prosedurnya juga diinsisi sih. Tapi kalau si bidan udah terlatih, dia nggak perlu diinsisi, langsung aja masuk. Ya. Oke. Selanjutnya apa lagi?
lagi dong. Oh ini nih. Nah ini pisaunya untuk insisi. Di insisi pun nggak begini ya, nggak begitu. Cuman apa? Cuman begini doang. Tak udah. Karena tajam banget. Cuman gini. Nah, ditempel. Udah. Nggak usah, karena udah tajam. Apalagi? Jadi semua udah ada ya di sini ya. Si pisau, insisinya, pendorong, sama trokatnya udah ada dalam satu set. Lanjutnya apa? Nah, petugas menanyakan, tanya dong, bacain dong. Petugas menanyakan dengan sesama apakah kalian telah mendapatkan pasal pinjaman tersebut permasalahan iklan. Terus, udah. Nah, pada klien datang, nah pastikan bahwa sebelumnya apakah dia sudah mendapatkan konseling mengenai implan atau belum, gitu kan ya. Tapi kalau si klien datangnya masih bingung, Bu Bidan saya bingung mau pakai KB apa, barulah kita jelaskan kan seluruh metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi si ibu. Tapi kalau si ibu datang ke bidan, Bu Bidan saya ingin di KB implan, berarti kan dia sudah tahu informasi sebelumnya kan. Nah, kita tinggal apa, evaluasi sejauh mana dia tahu mengenai metode implan, dari mana dan sebagainya ya. Lalu selanjutnya baca. Nah, kalau si kliennya mau pasang implan, tinggal kita ambil metode apa, si rekam medisnya, bukunya ya, pastikan dia kondisinya aman ya, tidak ditemukan catatan lain ya di dalam di bedreknya si ibu. Lalu apa selanjutnya? Memastikan bahwa klien sudah mendatangani lembar persetujuan. Jadi kalau kita sudah konseling, sudah disampaikan semua ya, pra pemasangan, si kliennya setuju, lakukan segera apa? Konsen, lembar persetujuan bahwa si klien setuju akan dilakukan tindakan pemasangan KB implan. Selanjutnya, Petugas menanyakan tentang adanya reaksi alergi terhadap obat anestesi. ya oke, pastikan ya Bu ada alergi obatnya ya. Selanjutnya, Petugas memeriksa kembali untuk meyakinkan bahwa klien telah mencuci tangannya dengan sabun dan air dan membilasnya sehingga tidak ada sisa sabun. oke. Ibu, karena Ibu sudah setuju mau dilakukan pemasangan KB implan, sebelum dilakukan tindakan, silakan Ibu ke kamar mandi dulu untuk mencuci lengannya pakai sabun dan dikeringkan ya Bu. So, pasiennya suruh ke cuci tangan, kitanya menyiapkan obat. Selanjutnya, Petugas membantu dan mempersilahkan klien untuk naik ke atas tempat tidur. oke. Setelah klien dari kamar mandi udah dicuci, buka bajunya, dibuka ya. Enggak deh ya. Kalau bisa digulung ya digulung. Kalau enggak bajunya harus dibuka bajunya ya. Nah, lalu dia tidur berbaring tempat tidur dengan lengan Kiri, dominan. yang dominan yang mana nih? Yang non dominan. Misalkan di kiri ya. Oke, di kiri. Oke, posisinya begini. Begini ya posisinya ya. Posisinya harusnya begini. Dia tidur dengan posisinya begini. Dari sini. Selanjutnya, Petugas meletakkan kain yang bersih dan kering di bawah lengan klien dan mengatur posisi lengan dengan benar. oh iya, tadi kan sambil si pasiennya kamar mandi, kita juga kan harus ready ya. Cuci tangan dulu kita ya. Lalu pasang alas. Bu, dibuka dulu Bu, diangkat dulu tangannya. Selanjutnya, Tentukan tempat pemasangan pada bagian dalam. kalau nggak kelihatan bisa maju ya. Kelihatan. Kalau sudah diatur posisinya dengan benar, cari lokasi pemasangannya mau di mana, ya kan? Cari yang memang kita hindari yang banyaknya pembuluh darah. Itu kalau nggak kelihatan di bawah, ya.
Nah, lalu mengukur 8 cm di atas lipatan sikut. Ini sikut berarti 8 cm, berarti kurang lebih jaraknya pakai tangan kita aja. Di sini berarti. Mana sih, ada yang ini nggak? Nih kayak saya nih, kasih benar. Kelihatan kan? Lupa. Nah, berarti di sini nih. Ya. Selanjutnya, Petugas memberi tanda pada tempat pemasangan dengan pola kaki segitiga terbalik untuk pemasangan 2 kapsul. Oke. Kalau sudah kita tentukan posisinya, kita mau pola misalkan. Ini yang mau jangan bukan dong. Dia besar ya nanti ya. Pensil dong. Ada nggak? Ya. Nah, kita udah menentukan daerahnya, kita bikin pola nih. Udah di ini kan sikut. Kurang lebih nih. Tandanya pakai tangan kita 4 jari, berarti di sini nih saya pasang. Kita buat polanya begini. Nggak kelihatan ya? Bisa hilang nggak sih? Inilah ya ceritanya, ya. Kita pola. Nah, selanjutnya Petugas memastikan bahwa peralatan yang steril atau lebih dikelat di pastikan alat-alatnya steril, ya. Nah, seperti kita siapkan spoon di dalam bak instrumen. Apalagi yang kita masukkan ke sini. Oke, saya buka alatnya. Dibuka implan. Alatnya saya masukkan. Ya, maaf, salah. Udah dibuka sebelumnya sih, soalnya maaf ya. Ulangi. Ini kalian ikutin saya lagi. Bahaya. Dibuka, ya, lalu masukkan ke dalam bak instrumen. Selanjutnya buang ke tong sampah. Mana di tas? Set. Lalu apa lagi? Saya siapkan pet. Lidokain, untuk lidokain. Buka. Masukkan. Lalu buang. Terus apa lagi? Bentar, belum ada. Kalian itu gimana ini? Kasanya kok nggak ada? Enggak, ini harusnya di sini. Maaf. Ulangi di sini harusnya. Nih, di sini. Apa ini? Yes. Kalau untuk apa? Yang kita pakai berapa persen? Nah, ini adanya 2%, berarti harus dioplos dengan lido, dengan berapa perbandingannya? 1:1. Karena yang kita pakai adalah yang 1%. Ini tersedianya 2%. Berarti yang kita ambil 2% dan dia ada 2 mili. 2 mili ya. Selanjutnya apa lagi? Hah? Ini kapasnya mana? Aduh. Dia kapas. Kasa. Kan mau desinfeksi. Udah, mati di sini deh. Di sini aja deh. Maaf, ini harusnya sudah ada di sini ya. Steril, ini steril. Terus apa lagi? Petugas membuka kemasan implan. Udah kan? Mematahkan ampul. Ya, oke. Udah itu kita patahkan ampulnya. Kita taruhkan.
Siapkan dulu desinfektannya ya. Ini, ya ampun, repot ya. Ada tisu nggak? Kau jangan pakai yang ini. Ada ini. Lah, adanya hand wash lagi. Ada apa? Ada apa? Hand wash. Kalau apa lagi? Oh ya, patahkan untuk kain. Lalu apa? Pakai spoon. Oh, lepas lagi. Saya ambilnya 1 cc aja ya. Jadi makanya 3 cc, yang 3 cc juga cukup harusnya. Ih, Pak. Perhatikan pencegahan infeksinya ya. Selanjutnya, saya seharusnya udah pakai APD ya? Iya. Mana coba? Mana? Ada juga. Oke lah. Selanjutnya apa? Pakai ini dong. Ada ini dong. Operator di sini dong. Buat pindahin ini. Data kiriknya. Kemudian udah. Lalu apa? Udah, masukkan spet, udah, ke bawah lagi. Ya. Pastikan alat ininya ya. Si kapsulnya udah ada dalam si trokat ya, si kapsul implannya. Lalu setelah itu apa? Mengusap desinfeksi ya. Secara apa? Sirkular. Oke, selanjutnya. Udah. Lalu apa? Pasang kain. Ya. Lalu suntikan lidocaine. Suntikannya gimana? Harus ya kayak kipas lagi kan? Sepanjang si tadi yang pola yang tadi ya. Pertama suntikan dulu di sininya. Oke. Apa? Aspirasi, tidak ada darah, masukkan sedikit, lalu masukkan sepanjang. Nah, yang tadi begini kan? Yang tadi begini kan? Aspirasi nggak ada, masukin set. Lalu yang satunya lagi, kelihatan nggak? Yang lagi masukin set. Ini aspirasi nggak ada. Masukin sampai semuanya habis. Oke, selanjutnya kita tes. Oke. Sekarang kita tes. Udah apa namanya? Udah berfungsi belum lidocaine ya? Bu, saya tes dulu ya. Belakangnya ya, jangan depannya. Kan dites. Sakit ya Bu? Sakit. Ibu, sekarang kita pasang
Ya, kalau mau pakai sisi, nggak usah seso ya. Ini bukan daging stick ya, ini bukan stick ya. Nah, cukup di sedikit aja, sudah. Ya, masukkan lagi. Lalu apa? Masukkanlah kroketnya. Pastikan benangnya sudah. Lihat, di dalam kroket ini dia ada garis ya. Garis ke-1 dan garis kedua. Artinya apa? Kita harus masukkan kroket seluruh ke dalam kulit, bawah kulit ibu tuh batasnya sampai yang kedua ini. Ya, oke. Lalu nanti kalau si kapsulnya udah masuk 1, si kroket kan diturunin kan? Dan inilah batasnya yang ke 1. Ya. Nih, contohnya karena sudah diinsisi, saya tinggal masukkan. Dengan posisinya lihat ke atas ya, lubangnya ke atas. Harus bawah kulit. Nah ini bawah kulit. Masukkan sampai tanda yang strip kedua. Set, masuk. Ambil pendorong untuk melepaskan kapsul yang pertama. Ini tekniknya adalah withdrawal. Apa withdrawal? Ini ditahan. Yang ditarik adalah si kroketnya. Ini ditahan. Ya, sampai kapan? Sampai batasnya ke berapa? Nah, nih sampai batas ke-1 nih, pas. Dan untuk memastikan udah masuk, kita raba. Oh, udah masuk nih 1 kapsul. Lalu pindahkan untuk yang kedua. Masukin lagi sampai garis yang kedua. Set, set, masukin lagi, set. Set. Set, set, set. Ya, ini apa? Kan mentok tuh nggak bisa masuk kan? Berarti harus diputar. Nah, tak diputar. Nah, lalu tarik. Nih, tangan saya yang kanan diem kan? Yang narik ini kan? Nah ini saya pastikan oh ini udah masuk yang kedua. Ya, udah itu tinggal lepas, hati-hati. Kita ambil kasarnya supaya takutnya dia pendarahan. Dep, ibu, udah masuk ya bu, implannya ya bu. Nah, Dep. Oke, lihat lagi, takutnya apa? Eksposi ya, nggak masuk semua kan? Dilihat, oh aman, tidak ada. Tekan sampai dianya berhenti darahnya. Oke, kalau udah selesai, kita bisa pakai apa? Kalau ada yang anti air lebih bagus ya. Lalu pakai yang plester anti air. Kalau tidak ada, pakai ditekan. Kalau ada kasa yang buat apa namanya? Dipper, tahu kan? Kasa dipper yang bulat-bulat. Nah, tempelkan di sini buat menekan di dep. Tapi kalau nggak perlu ya nggak usah. Tinggal kita balut aja sih. Contohnya udah ya kaliin ya. Jangan lupa buang, bersihkan yang tajam ke
safety box ya, safety box, sampah-sampah yang tadi keton sampah yang non infeksius dan yang alat sudah dipakai di desinfektan dan termasuk juga ini. Lalu bereskan alat. Ini di sini. Angkat Bu. Oke. Lalu setelah selesai apa? Konseling pasca tindak. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Nah, terus nah, silakan. Kita selesai, jangan lupa cuci tangan, silakan. Yang kita sampaikan kepada klien. Ibu, tindakannya sudah dilakukan. Ibu bisa pegang tuh, ada 2 kapsul. Ibu bisa merabanya. Oh iya, Bu bisa, ada 2 di sini ya. Itu kapsul implan namanya, Bu ya. Ini habis pemasangan, kasih perhatikan Ibu nanti di rumah. Apa? Jangan kena air dulu sampai 2 hari ya, Bu. Lalu kalau ada rasa nyeri dan memar itu wajar. Kalau sekarang Ibu ada ditemukan sakitnya yang luar biasa sampai ibunya nggak bisa aktivitas, terus ada demam, ibunya ada keluar nanah, Bu harus segera datang ke sini ya Bu ya. Dan kalaupun nanti misalkan Ibu udah 2 sampai 3 hari, boleh dilepas tuh si perbannya ya, boleh lepas si perbannya, tapi si apa tadi si sampahnya jangan dulu dibuka ya Bu ya. Tunggu sampai 3 sampai 5 hari ya. Kalau nanti juga di rumah Ibu merasakan ada yang keluar ya, Ibu bisa datang segera lagi ke hubungi saya kembali ya. Oke. Lalu kita pastikan dia sudah paham terkait efek samping ya. Oke. Udah selesai di situ. Yang bertanyakan sampai sini? Itu tadi saya udah demo, sekarang coba Indoplan adalah kontrasepsi jangka panjang dan merupakan produk nasional pertama di Indonesia. Kontrasepsi Indoplan memiliki cara pemakaian berupa pemasangan 2 kapsul implan yang ditempatkan di bawah kulit, yang secara teratur melepaskan sejumlah kecil hormon ke dalam aliran darah. Indoplan dibuat dari bahan karet elastik silikon yang telah lama dikenal dalam ilmu pengobatan. Setiap kali pemasangan, kapsul Indoplan memberikan daya pencegahan kehamilan yang efektif untuk jangka waktu 3 tahun. Di dalam 1 dus Indoplan plus inserter terdapat 1. 2 batang implan yang sudah berada di dalam inserter. 2. Busturi scalpel dengan gagangnya. Semua dalam keadaan steril dan 1 kali pakai saja. Tindakan insisi dilakukan dengan media inserter pisau bedah. Insersi dan pendorong dipasang di bawah kulit untuk posisi insertasi. Cara kerja: posisi panah bertemu panah, diputar 180 derajat ke kanan atau ke kiri agar masuk dan terlepas di dalam kulit. Ada 2 implan di dalamnya dan implan tersebut akan terlepas. Insersi dipasang di bawah kulit untuk posisi insertasi. Setelah dilakukan konseling, klien mencuci lengan atas yang jarang digunakan dengan sabun dan air mengalir. Persilakan klien berbaring dengan lengan atas membentuk sudut 30 derajat terhadap bahu dan sendi siku 90 derajat untuk memudahkan petugas melakukan pemasangan. Tentukan tempat pemasangan 6-8 cm di atas lipat siku lengan atas. Beri tanda pada tempat pemasangan dengan pola huruf V untuk memasang kedua kapsul Indoplan. Siapkan tempat peralatan dan bahan serta buka buku steril
tanpa menyentuh peralatan yang ada di dalamnya. Buka kemasan inoplan plus inserter dan jatuhkan isinya ke dalam wadah steril. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, keringkan dengan air bersih. Gunakan sarung tangan steril. Kalau ada bedak di sarung tangan, bersihkan dengan kasa steril yang direndam air steril. Usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik. Mulai mengusap di tempat yang akan dilakukan insisi ke arah luar dengan gerakan melingkar 10 cm dan biarkan mengering kurang lebih 2 menit. Gunakan klem steril untuk memegang kasa berantiseptik. Tutup dengan inyoduk steril atau dupolon. Setelah memastikan tidak ada riwayat alergi terhadap obat anestesi, isi alat suntik dengan 3 cc lidocaine, 1% tanpa epinefrin. Suntikan lidocaine 0,3 cc intradermal pada tempat insisi yang telah ditentukan sampai kulit sedikit menggelembung. Teruskan penusukan jarum ke lapisan di bawah kulit sepanjang 3-4 cm. Kemudian, tarik sambil menyuntikkan anestesi pada kedua jalur kapsul, masing-masing 1 cc, membentuk huruf V. Uji efek anestesi sebelum melakukan insisi. Pegang skalpel dengan sudut 45 derajat. Buat insisi dangkal sekedar menembus kulit selebar 2 mm. Buka selubung plastik inserter dan pastikan kedua kapsul berada di dalam urutan, serta perhatikan pangkal inserter yang ada tanda panahnya. Masukkan ujung inserter dengan tanda panah di atas melalui luka insisi mencapai lapisan subdermal. Kemudian luruskan inserter sejajar dengan permukaan kulit. Ungkit dan dorong inserter dengan batas tanda 1 pada pangkal inserter tepat berada pada luka insisi. Masukkan ujung pendorong dengan tanda panah di atas, sama dengan tanda panah pada tabuk inserter, kurang lebih 0,5 cm hingga terasa tahanan. Putar pendorong 180 derajat, dibalik hingga terbebas dari tahanan, dan ujungnya memasuki jalur tempat kapsul dan tahan pada posisi tersebut. Tarik tabung inserter keluar ke arah pendorong hingga terasa tahanan untuk menempatkan kapsul pertama pada lapisan subdermal. Pangkal inserter tidak bertemu dengan pangkal pendorong. Dengan kondisi tersebut, tahan ujung kapsul pertama di bawah kulit. Tarik inserter dan pendorongnya secara bersama dengan batas tanda 2 pada ujung inserter terlihat pada luka insisi. Belokkan arah inserter ke samping kapsul pertama dan arahkan ke sisi lain dari huruf V hingga tanda 1 mencapai luka insisi. Putar pendorong 180 derajat hingga terbebas dari tahanan dan ujungnya memasuki jalur tempat kapsul. Tahan pendorong dan tarik inserter ke arah pangkal pendorong untuk menempatkan kapsul kedua pada tempatnya. Tahan ujung kapsul kedua yang sudah terpasang di bawah kulit. Tarik inserter dan pendorongnya hingga keluar dari luka insisi. Tekan pada tempat insisi dengan kasa untuk menghentikan pendarahan. Dekatkan ujung-ujung insisi dan tutup dengan indoped atau band-aid. Beri pembalut tekan untuk mencegah pendarahan atau memar kulit. Beri petunjuk pada klien cara merawat luka dan jelaskan bila ada nanah, pendarahan, kapsul keluar dari luka insisi, segera kembali ke klinik. Lakukan observasi selama 10 menit sebelum memperbolehkan klien pulang. Setelah mencuci tangannya dengan sabun dan air mengalir yang bersih, raba kapsul untuk menentukan lokasi tempat insisi. Guna mencabut kapsul dengan memperhitungkan jarak yang sama dari ujung akhir kedua kapsul. Siapkan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Cuci tangan dengan sabun dan keringkan dengan kain bersih. Pakai sarung tangan steril. Bila sarung tangan diberi bedak,
Hapus bedak dengan menggunakan kasa yang telah dicelupkan ke dalam air steril. Usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik. Gerakan melingkar ke arah keluar dengan diameter 10 cm. Pasang kain penutup steril, dok bolong. Suntikan anestesi lokal 0,3 cc intrakutan di tempat insisi dan 1 cc subdermal di bawah ujung kapsul 1/3 panjang kapsul. Uji efek anestesi. Buat insisi kecil 2-3 mm dengan ujung busturi skapel sekitar 3 mm di bawah ujung. Tentukan lokasi kapsul yang termudah untuk dicabut dan dorong pelan-pelan ke arah tempat insisi sehingga ujungnya dapat dipresentasikan melalui luka insisi. Jepit ujung kapsul dengan klem lengkung dan bawa ke arah insisi. Bersihkan kapsul dan jaringan ikat untuk mengelilinginya dengan menggunakan ujung skapel. Jepit ujung kapsul dengan klem. Lepaskan klem penjepit sambil menarik kapsul keluar. Taruh kapsul pada mangkok berisi larutan klorin 0,5% dan lakukan langkah yang sama untuk kapsul kedua. Perlihatkan kapsul pada klien. Rapat kedua tepi luka insisi dan tutup dengan pehel. Beri pembalut tekan untuk mencegah pendarahan dan mengurangi beban. Letakkan semua peralatan dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Lakukan observasi selama 10 menit sebelum memperbolehkan klien pulang. Monoplan adalah sebuah iklan satu batang yang mengandung hormon levonorgestrel 160 mg berbentuk batang lunak kecil yang ditempatkan di bawah kulit di lengan atas Anda yang secara stabil melepaskan hormon progesteron ke dalam aliran darah untuk mencegah ovulasi. Monoplan adalah iklan satu batang pertama dan satu-satunya yang diproduksi dalam negeri oleh PT Triasa Nagamas Pharma. Mengandung hormon levonorgestrel yang selama ini sudah dikenal dan terbukti cukup aman dan efektif. Karena terdiri dari satu batang, maka waktu pemasangan dan pencabutan akan lebih cepat dan lebih nyaman penggunaannya. Iklan ini terbukti 99% efektif dan dapat digunakan selama 3 tahun. Dipasangkan ke bagian lengan atas dengan anestesi lokal dan tidak diperlukan jahitan. Monoplan ini tersedia di klinik KB, puskesmas, bidan praktek mandiri, dan beberapa dokter umum. Pedoman untuk pemasangan dan pencabutan monoplan. Kontrasepsi monoplan plus inserter disposal terdiri dari satu implan dalam akan memungkinkan berpindahnya dari tempat pemasangan semula. Implan tersebut sudah steril dan berada di tersedia di klinik KB, puskesmas, bidan praktek mandiri, dan beberapa dokter umum. Pedoman untuk pemasangan dan pencabutan monoplan. Kontrasepsi monoplan plus inserter disposal terdiri dari satu implan yang berisi hormon levonorgestrel. Implan tersebut sudah steril dan berada di dalam suatu tubular metal needle atau tabung inserter. Tabung inserter tersebut berfungsi untuk menempatkan implan pada posisi yang sempurna di bawah kulit lengan atas. Monoplan sangat efektif untuk melindungi akseptor dari kehamilan selama 3 tahun. Keuntungan dalam pemakaian kontrasepsi monoplan plus inserter disposal adalah ketelitian, ketepatan, dan kemudahan dalam pemasangan implan. Untuk membantu menghindarkan infeksi dan keloid pada tempat pemasangan, serta menjaga agar implan tidak masuk terlalu dalam, maka perlu perhatian yang khusus terhadap asepsi. Ketepatan penempatan implan di bawah kulit, penelitian teknik guna memperkecil trauma jaringan. Jika implan masuk terlalu dalam, akan memungkinkan berpindahnya dari tempat pemasangan semula dan mengakibatkan kesulitan pada pencabutan yang kelak. Oleh karena itu, pada tabung inserter telah diberikan garis tanda batas sejauh mana tabung inserter harus dimasukkan
untuk menempatkan implan di bawah kulit. Karena metode ini digunakan untuk pemakaian jangka panjang, sebaiknya menyediakan waktu sedikit lebih lama dalam menjelaskan cara ini kepada akseptor dan saat memasangnya. Pemasangan atau insersi. Pemasangan harus dilakukan oleh petugas medis yang terlatih seperti dokter atau bidan. Pemasangan dilakukan pada waktu menstruasi atau selamat-lamatnya pada hari ke-7 sejak dimulainya menstruasi. Pemeriksaan ginekologis dilakukan sebelum pemasangan monoplan dan tidak diizinkan apabila terjadi kelainan genital seperti tumor. Pastikan apakah pasien alergi terhadap cairan antiseptik atau obat anestesi atau terdapat kontraindikasi untuk penggunaan kontrasepsi yang hanya mengandung progesterone. Jika tidak terdapat salah satu keluhan nyertas, maka pemasangan monoplan dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Satu set monoplan plus inserter disposable terdiri dari satu batang implan yang berada di dalam tabung inserter. Tabung inserter. Pada tabung inserter terdapat satu garis tanda batas. Pada satu di antara kedua sisi pangkal tabung inserter terdapat tanda anak panah. Batang penahan implan atau plunger yang berguna untuk menahan implan agar tetap berada pada posisi yang dikehendaki operator. Pada satu di antara kedua sisi pangkal batang penahan implan terdapat tanda anak panah. Pisau bedah atau scalpel. Keseluruhan set tersebut dikemas dalam keadaan steril. Hindari risiko kontaminasi pada saat membuka kemasan dan sebaiknya segera digunakan setelah kemasan dibuka. Susunlah bahan-bahan dan alat-alat agar mudah dijangkau. Alat-alat yang diperlukan untuk pemasangan adalah sebagai berikut. Bed pasien sebaiknya yang dilengkapi dengan penyangga lengan untuk tempat akseptor berbaring, kain bedah atau dik steril, bak instrumen steril, sarung tangan steril, cairan antiseptik, obat anestesi lokal, disposable sheeting 3 cc ukuran 23G, plaster, kain kasar steril, dan perban. Persiapan. Akseptor harus berbaring mendatar. Letakkan tangan kiri akseptor, kecuali untuk akseptor yang ideal pada penyangga lengan yang dialasi dengan kain steril. Lengan akseptor harus lurus sejajar bahu. Implan akan ditempatkan di bawah kulit melalui sayatan atau insisi kecil lebih kurang 2 mm di sisi dalam lengan atas sekitar 6 hingga 8 cm proksimal dari lipat siku. Posisi implan akan tegak lurus terhadap lipat siku. Sebaiknya titik insisi dan lokasi penempatan implan telah ditandai atau digambar terlebih dahulu. Bersihkan lengan atas dengan cairan antiseptik. Tutup lengan di daerah pemasangan dengan kain atau dik steril yang berubah. Buka kemasan monoplan plus inserter disposable dengan cara menarik kantong pembungkusnya. Pastikan keseluruhan set terjatuh pada kain steril dan terhindar dari risiko terkontaminasi. Untuk menghindari kontaminasi, pastikan operator selalu memakai sarung tangan steril. Isi disposable syringe dengan 1 hingga 2 ml obat anestesi lokal. Pertama-tama, lakukan tindakan anestesi pada titik sayatan atau insisi. Kemudian, tanpa mencabut jarum suntik, lanjutkan tindakan anestesi pada area di mana implan akan ditempatkan sejauh yang bisa dicapai oleh jarum suntik tersebut. Pastikan tindakan anestesi dilakukan hanya di bawah kulit atau subdermal, sehingga akan membuat kulit sedikit mengepung, terpisah dari jaringan di bawahnya. Lakukan tindakan insisi dengan scalpel selebar sekitar 2 mm pada sisi dalam lengan atas, 6 hingga 8 cm proksimal dari lipat siku. Pastikan implan berada di dalam tabung inserter. Masukkan batang penahan inserter ke dalam tabung inserter sampai tanda batas. Masukkan tabung inserter tersebut melalui tempat insisi. Setelah mencapai subdermal, lanjutkan ke arah proksimal hingga mencapai garis tanda batas. Dengan posisi tangan kanan operator memfiksasi batang penahan implan, tangan kiri operator menarik tabung inserter perlahan-lahan sampai keluar. Dengan tindakan ini, implan sudah berhasil ditempatkan pada posisinya. Untuk meyakinkan implan telah terletak pada posisi yang tepat, lakukan perabaan dengan telunjuk tangan kiri.
Bila pemasangan dilakukan dengan benar, maka ujung distal implan berjarak lebih kurang 0,5 cm dari tempat insisi. Hal ini untuk mencegah terjadinya ekspulsi spontan. Setelah implan selesai dipasang, rapatkan sayatan atau insisi dan tutuplah dengan plaster. Tidak perlu menjahit sayatan ini karena akan memperbesar luka insisi. Tutuplah daerah bekas tempat pemasangan dengan kasa steril dan perban untuk mencegah pendarahan. Sarankan akseptor untuk tetap tinggal di klinik selama beberapa menit untuk diobservasi. Pastikan bahwa tidak ada tanda-tanda pendarahan di daerah pemasangan maupun efek samping lainnya sebelum mengizinkannya pulang. Sarankan kepada akseptor untuk menjaga agar area yang dipasang implan tetap kering dan bersih selama 7 hari. Perban dapat dibuka setelah 3 hari dan plaster bisa dilepaskan apabila lukanya sudah kering, biasanya dalam waktu 5 hari pemasangan. Inserter ini adalah alat sekali pakai dan harus dimusnahkan setelah digunakan. Dapat dengan cara mematahkan batang penahan implan atau membengkokkan tabung insersi. Operator harus menangani inserter bekas yang telah dirusak sesuai dengan peraturan mengenai limbah medis. Pencabutan. Sebagian tindakan pencabutan disiapkan setiap saat sehingga dapat melayani akseptor kalau sewaktu-waktu membutuhkan. Tindakan pencabutan implan harus dilakukan secara hati-hati. Biasanya membutuhkan waktu lebih lama daripada saat pemasangan. Posisi akseptor, langkah-langkah asepsi yang diperlukan untuk tindakan pencabutan sama dengan ketika pemasangan. Perlengkapan sesuai daftar di bawah ini perlu disediakan untuk tindakan pencabutan. Bed pasien sebaiknya yang dilengkapi dengan penyanggalan untuk tempat akseptor berbaring. Kain bedah steril, sarung tangan steril, cairan antiseptik, obat anestesi lokal, disposable syringe, pisau bedah atau scalpel, 2 penjepit atau forceps dengan ukuran berbeda, mosquito atau cryo, plaster, kain kasa steril, dan perban. Tentukan lokasi implan dengan kalkulasi, kalau perlu buat tanda dengan ballpoint. Jika tidak dapat diraba, lokasi implan bisa ditentukan dengan ultrasound atau sinar X atau X-ray. Lakukan anestesi lokal di bawah ujung Kalau tadi dekat dengan kasurnya yang terlalu dalam, pemasangan bisa diraba. anestesi dalam jumlah kecil bisa yang terlalu dalam. dilakukan pada setiap kali pencabutan implan. Dengan menggunakan scalpel, lakukan tindakan insisi selebar 3 hingga 4 mm. Usahakan sedekat mungkin dengan tempat insisi pada waktu pemasangan. Masukkan forceps melalui insisi dan dengan tangan yang lain, doronglah implan ke tempat insisi. Bukalah forceps dan jepitlah implan di ujungnya. Gunakan sisi tumpul scalpel secara hati-hati untuk membuka jaringan yang melekat pada implan. Untuk menghindari terputusnya implan, pastikan penjepitan implan dengan forceps hanya dilakukan pada ujung implan. Angkatlah implan yang sudah terbebas dari jaringan dengan menggunakan forceps. Ukurlah panjang implan yang sudah dicabut. Pastikan implan telah dikeluarkan dengan utuh. Jika akseptor ingin melanjutkan metode kontrasepsi ini, dapat dilakukan pemasangan monoplan baru melalui insisi yang sama dengan arah implan yang dipasang berlawanan dengan posisi semula. Hal ini untuk meminimalisir bekas luka insisi. Setelah prosedur pencabutan selesai, pakailah jenis antiseptik dan cara membalut yang serupa dengan waktu pemasangan atau insersi, serta ingatkan akseptor untuk menjaga luka tetap kering dan bersih. Setelah pencabutan, fertilitas akseptor akan kembali dan kehamilan dapat terjadi setiap saat. Harus dengan resep dokter dan telah memiliki nomor. Kalau untuk pencabutan ada yang berbeda? Ada, sebetulnya sama. Insisi, anestesi, insisi, lalu kita cabut. Ya, nah sekarang saya mau demokan pencabutan kan ya? Karena belum. Alat yang perlu disiapkan adalah sama sebetulnya ya, hampir sama. Ya. Yang perlu disiapkan di sini adalah adanya apa? Nah, apa ini? Nah, klem lengkung. Nah, inilah yang akan kita gunakan
adalah untuk menjepit si kapsul implan. Kalau udah menjepit, nah, nanti akan dibantu dengan klem untuk mencabut implannya, ya. Beda kan? Kenapa dia runcing ke atas? Karena untuk bisa masuk ke dalam si insisi, ya. Nanti saya praktekkan. Sama ada apa namanya?